Oke, selamat pagi semuanya bro ya. Aku ucapkan selamat Idul Fitri buat umat muslim yang menjalankan lebaran ya, di lebaran kedua ini ya. Oke, buat kali ini kita langsung bahas saja ICASH ya. Untuk ICASH sendiri nih masuk ke daftar 100 besar ini ya, dalam jajaran market cap ya. Di coin market cap ini urutan ke 75. Nah, dan kebetulan sekali bro ya, untuk ICASH sendiri nih halving pada hari ini ya, kemungkinan di jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Langsung saja kita tengok saja ya ICASH. Mungkin sebagian orang melihat ICASH ini seperti koin mati ya, cuman ya kalau dilihat lebih dalam ya, ICASH ini hampir mirip seperti Bitcoin itu sendiri ya. Lebih tepatnya sih cucunya Bitcoin ini ya. Dan ICASH sendiri adalah Bitcoin Cash ya, yang di rebrand jadi ICASH XEC ini ya. Untuk di 24 jam nih ada kenaikan di 0,41%, 7 hari di 18%,52, dan 30 hari 9,73%, 90 hari 96% ya. Ini ada kenaikan sih ya. Ya, untuk kenaikannya lumayan, walaupun dia sempat tertidur panjang ya, mulai tahun 2021 ini akhir di bulan November ini dia ada koreksi dalam dari 2021 sampai ke 2023 ini ya, masa-masa dia tertidur ya. Dan di 2024 ini saat halving ini dia mulai menunjukkan aksinya ya. Nah, ini buat kalian ya yang mengikuti channel ini dari awal sampai detik ini ya. Channel ini dikhususkan untuk ya buat kalian teman-teman yang emang mulai bangun portofolio ya, dari mulai nol. Ini kita sama-sama belajar juga ya. Dan aku juga ini mulainya dari nol, dari koin-koin micin juga. Kita akan bangun portofolio sampai ke target 1 juta dolar. Apakah bisa atau tidak itu tergantung semuanya ya. Tergantung strategi sama ya, tergantung dari keputusan kalian ya. Nah, untuk grafik di H1 ini ya, ICASH sempat terkoreksi di 0,000068 ini ya, dan mulai naik lagi ya di sini ya. Nah, untuk teknikalnya ya ini mulai ada pembalikan sih ya untuk kenaikan, karena market tanpa koreksi ya berbahaya juga ya. Sama halnya itu kalau terjadi ragu juga bahaya juga. Cuman ya kita yakin saja ya, untuk holder ICASH ini kita yakin kalau ICASH ini bisa mengikuti bapaknya ataupun kakeknya si Bitcoin itu sendiri ya. Dan kalian jangan pernah lupa ya, tahun 2009 ataupun 2008 Bitcoin awal mula keluar itu juga harganya 0, berapa gitu ya. Dan kebodohan aku waktu di tahun 2009 ya, bukan 2009 sih ya, masih tepatnya di 2013 ya. Itu ada temen ya yang menyarankan untuk ya minimal punya ya Bitcoin itu sendiri ya. Itu di harga masih berapa ya, 1 jutaan kalau nggak salah ya, di tahun 2013. Dan aku masih fokus di dunia trading, jadi aku nggak terlalu paham cryptocurrency ya. Mulai masuk lagi di cryptocurrency di 2020-an, itu pun juga aku tidak mendalaminya, aku tidak belajar juga. Nah, akhirnya aku baru mulai lagi ya mendalaminya ya di tahun-tahun kemarin sih ya, kemarin 2023 2024 ini ya. Karena untuk peluang di kripto ternyata lebih besar daripada untuk trading forex itu sendiri ya. Untuk trading forex lebih ke psikologis ya bro ya. Sebenarnya trading itu mudah, cuman yang tidak mudah itu menata psikologis kita ya, antara keserakahan itu bro ya. Sedikit atau banyak itu tergantung ya dari jam terbang kalian, cuman ya yang namanya manusia itu pasti akan serakah ya. Nah, di sini untuk dilihat dari daily ya, candlestick daily ini ya, sempat 3 hari kita ada penurunan, cuman yang di sini tertahan ya. Tinggal menunggu halving nanti malam jam 9 malam WIB ini, apakah ada kejutan ataupun malah sebaliknya dia koreksi sampai bawah ke garis MA yang biru muda ini mungkin, ataupun dia langsung breakout menembus ATH di
0,00008 ini bro ya, ATH yang ini. Nah di sini bro ya, di bulan Maret kemarin tanggal 5 ya. Kalau mungkin bisa breakout ya, mungkin bisa melanjutkan tren kenaikan ya. Kita lihat mingguan lah ya, kita lihat mingguan. Nah ini udah naik terus dia bro ya, dari harga di 0,00042 ini mulai breakout dia ya, langsung naik tinggi sekali, lumayan sih ya. Nah untuk kemarin ada yang bertanya ya, apakah saat halving itu koin kita itu apakah dipangkas oleh iCash itu ya, dari pihak iCash itu, ataupun ada yang bertanya itu apakah hilang gitu koinnya. Tidak ya, untuk pengurangan itu khusus penambang ya, khusus miner imbal hasilnya dari 6 juta itu dikurangin jadi 3 juta sekian gitu bro ya. Jadi yang 6 juta sekian dipangkas ya, ibaratnya hampir mirip seperti Bitcoin itu sendiri bro ya. Kan Bitcoin halving udah berapa kali ya, 4 kali atau 5 sih ya. Itu hampir mirip seperti itu bro ya, 4 kalian ya. Konsepnya hampir mirip, cuman iCash ini kan dibuat untuk melakukan transaksi yang desimalnya lebih kecil itu bro ya, 0,000 gitu bro ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga iCash ini bisa saja sentuh ke $1 pertamanya. Cuman untuk maksimalnya kita belum tahu sih ya, bisa saja ke $10 ataupun ke $100. Cuman untuk lebihnya sih ya tinggal waktu yang bisa menjawab bro ya. Karena ini perlu kalian ingat bro ya, di dunia kripto itu tidak ada yang mustahil, itu tidak ada cuy ya. Tergantung juga market juga ya. Seperti halnya Terra Luna bro ya, di tahun 2022 atau 21 bro ya, dia dari $1000 pun bisa saja turun drastis alias rakpul ya, di 0,00 berapa itu bro ya. Nah untuk situs webnya di sini Twitter juga lumayan sangat ramai ya komunitasnya ya, bisa kalian lihat. Dari 100.009 ya, 109.000. Untuk update-nya sih, kalau update di Twitter ini nggak terlalu seaktif di Instagram maupun di Facebook ya, kalau aku lihat bro ya. Cuman aku nggak tahu juga sih ya, untuk di iCash ini aku nggak pakai Twitter sendiri bro ya, aku jarang pakai Twitter saja. Aku nggak punya Twitter gitu bro ya, ya mungkin ya gimana ya, entah kampungan atau gimana, cuman aku nggak suka pakai Twitter cuy ya. Untuk grup Telegramnya juga ada komunitasnya ya. Untuk di Instagram sama di Facebook dia cukup aktif sekali ya. Nah untuk pengenalan lebih lanjut di iCash ini ya, iCash ini blockchain ya, punya blockchain sendiri gitu ya. Dan ini bukan apa ya, mana sih tadi ya penjelasannya, ada di sini bro ya. Membuat iCash unik virtual, mana bentar kita cari dulu bro ya. Cuman ya terkadang ada yang membahas kalau iCash ini membingungkan juga bro ya. iCash ini apa, mengadopsi Avalanche itu loh, AVAX gitu bro ya. Cuman ya aku belum mempelajarinya lebih dalam lagi sih ya. Cuman aku yakin saja kalau iCash ini ya kemungkinan bisa tembus ke $1 sih, bisa saja aja ya. Cuman tidak menutup kemungkinan ya malah turun, bisa saja ya. Semua tergantung dari investor sih ya, holder itu sendiri, dan value yang ditawarkan oleh iCash. Tadi mana sih iCash 1 triliun XEC. Nah ini dia ya, iCash bukan token ERC20, ini adalah blockchainnya sendiri yang mirip dengan Bitcoin. Dia ini mengadopsi Bitcoin ya bro ya, dia mengcopy lah ya, ibaratnya dia mau mengcopy cara kerja Bitcoin itu sendiri bro ya. Berbeda dengan jaringan Bitcoin Cash ABC, BCH ini ya, yang diamankan menggunakan mekanisme konsensus Proof of Work (POW). Para pengembang iCash berencana menambahkan Proof of Stake POS untuk mempercepat transaksi, hal yang mereka sebut Avalanche. Nah ini loh yang jadi pro dan kontra kan, ini ada yang menentukan, cuman ya
semua tergantung lagi ke investor masing-masing ya. Kalau aku cenderung sih ke spekulasi ya bro ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian. Jadi kalau kalian emang ingin ambil resiko ya silakan. Jadi nggak ada paksaan di sini bro ya. Cuman ya minimal kalian punya lah ya. Andai kata ini ICAS tembusnya di 1 atau 10 dolar sih sangat lumayan bro ya. Jadi dari investasi kita yang ya minimal 50 dolar atau berapa dolar sih ya, minimal punya 10 dolar gitu bro ya, kita belikan di ICAS dapat banyak, lumayan lah ya. Kalau tembus ke 1 dolar sih udah kipas-kipas USDT gitu bro ya. Dan yang perlu kalian ketahui juga bro ya, untuk membangun porto ya kalian jangan terlalu fanatik pada satu koin bro ya. Tidak boleh bro ya, karena kita banyak celah ataupun peluang di macam-macam koin itu sendiri bro ya. Jadi kita bisa banyak pilihan. Nah untuk di ICAS sendiri ya, peredaran supply-nya baru 19,69 triliun XIC ini ya, dan supply maksimalnya 21 triliun ini ya. Jadi masih ada selisih lah ya, selisih 1,4an lah ya, 1,39 lebih, 1, berapa ini ya, 31 ya, mungkin 1,31an ini ya, 31 triliun ini. Ya tinggal kalian kalikan saja ini ya dengan harga sekarang. Nah itu nanti keluar hasil dari market cap-nya itu segitu. Nah, andaikan kalian hitung itu ya market cap segitu, kemungkinan XIC akan di harga berapa, misal ada wheel yang masuk ataupun paus yang masuk ya. Dan bisa saja ya untuk ICAS ini dikatrol langsung naik tinggi bro ya. Cuman kalau sekali dia naik tinggi pasti akan ada koreksi ya, pasti ada permainan dari wheel itu sendiri bro ya, langsung dihajar gitu bro ya, disikat turun juga bro ya. Jadi oleh sebab itu kalian bijaklah, kalau kalian punya target berapa ya kalian akumulasi dulu profitnya, minimal modal kembali dulu, baru kalian biarin profitnya itu running bro ya. Kalau dari segi aku mantau dari dompet-dompet para wheel itu bro ya, mereka itu emang cara mainnya itu dia itu beli sebelum jauh-jauh hari bro ya. Saat ibarat saat ICAS itu sendiri masih tertidur di sini bro ya. Nah, belum ada pergerakan sama sekali, mereka mulai akumulasi sedikit demi sedikit bro ya. Cuman saat dia naik sedikit dia langsung di TP gitu bro ya, sebagian, dan turun lagi bro ya. Dan saat turun lagi mereka sikat lagi bro ya, beli lagi so ya. Nah misal dia terbang tinggi, nah itu yang berbahaya sih ya, takutnya mereka langsung lepas gitu. Cuman sebagian aku nggak pernah aku cek dari wallet para wheel itu ya, mereka nggak langsung kosongin itu koin bro ya, masih disisain untuk banyak imbang lah ya. Karena ya wheel juga kan seorang seorang investor gitu bro ya. Jadi mereka mau ya projectnya itu tetap tumbuh bro ya, jadi bisa dimainkan oleh mereka aja ya. Ya semua sih opini pribadi masing-masing ya, ini opini aku, silakan kalian setuju atau tidak ya silakan. Di sini juga aku cuman sekedar ya sharing saja, masih belajar juga aja ya. Cuma yang pasti sudah kalian ketahui lah ya, kalau di sini kita buka-bukaan porto aku ya masih receh gitu bro ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lah ya. Ya mungkin kedepannya kalau portonya jadi meledak jadi 1 juta US dollar gitu ya, sesuatu yang membanggakan buat aku sendiri bro ya, suatu pencapaian yang luar biasa yang bisa aku dokumentasikan sih ya. Nah untuk kita tengok di di komunitasnya di Facebook atau Instagram, silahkan kita next dulu bro ya, kita next. Nah ini untuk sosial media di Instagram ya. Untuk di Instagram sendiri nih bro ya, untuk ICAS ini cukup aktif ya, mulai cukup aktif. Jadi ya kalau aku lihat ya ada ada keseriusan dalam membuat ICAS sendiri itu berkembang bro ya. Jadi ya untuk kalian pantau updatean terbaru bisa kalian pantau lewat Instagram kah, kalau nggak punya Instagram bisa kalian lewat Facebook kah, kalau nggak punya Facebook ya bisa ke Twitter ya, banyak cara lah ya untuk mencari informasi di era digital seperti ini bro ya. Nah untuk
bursa yang memperdagangkan IKES sendiri ini sudah banyak ya, dari bursa-bursa besar seperti Binance, dari bursa lokal juga ada, di Indodax juga ada, di Bittime. Cuman untuk sayang sekali di Indodax ini maintenance ya, entah kenapa aku juga nggak tahu ya. Takutnya ini di Indodax ini ada konspirasi ya, ada yang nge-hold IKES banyak dan alhasil maintenance karena ada halving ya, halving yang akan terjadi pada bulan April ini untuk IKES, dan Bitcoin juga sama ya, halving pada April juga ya. Ya makanya aku sebagian pindah BTT aku juga ke Binance tuh karena ya fitur BTT untuk market ordernya di Indodax itu nggak muncul ya, beda lagi dengan seperti koin-koin yang lainnya seperti PP, seperti DOT, seperti ya lain-lainnya lah ya, AMP itu ada market makernya, langsung kita closing gitu bisa aja ya. Cuman untuk khusus di BTT kok nggak ada, itu aku curiga aja ya, takutnya ya sekali dia pump terbang tinggi, aku kalau nggak bisa closing kan percuma aja ya, kita punya koin, giliran kita profit mau TP kan nggak bisa tuh ya. Kalau kita TP nya limit order kelamaan coy ya, kita pakai limit order nggak sampai ya turun lagi ya percuma coy ya. Jadi ya perlu dipertimbangkan kalau kita pakai Indodax ya, mending pakai Bittime itu ya, ada market makernya langsung coy ya. Oke, kita next ke Facebooknya ya. Nah di sini untuk komunitas di Facebook ya, di fanpage-nya ya. Nah untuk Indodax sendiri bukan berarti aku menjelek-jelekan Indodax atau gimana ya. Ya bisa dijadikan untuk apa ya, introspeksi diri lah ya untuk Indodax ya. Jangan sampai Indodax itu kalah dengan Bittime ya. Masa Indodax yang udah duluan gitu ya masuk market di Indonesia ya sebagai exchange itu kalah sama Bittime ya. Kan nggak lucu kan ya. Nah untuk Bittime sendiri ya cukup lumayan oke ya, mereka sudah mengadopsi itu ya market maker ya, jadi kita langsung order ke market itu bisa, cuman ya kita kena fee kan ya lumrah lah ya. Nah untuk info updatean di fanpage ini ya lumayan cukup aktif ya, aktif sekali sih ya, sama halnya di Instagram, cuman yang membedakan di Twitternya itu kurang begitu aktif sih ya. Ya mungkin saja ini untuk di IKES sendiri ya, untuk marketingnya menyasarkan untuk para user di IG maupun Facebook sih ya. Ya moga aja ini tembus ke $1 di bulan atau tahun inilah ya, amin. Nah ini menghitung mundur dari 15 jam ya untuk halving IKES sendiri atau XEC. Nah ini buat teman-teman, ini momen-momen yang penting ataupun berharga ya buat kalian andil ikut serta di perkembangan IKES atau tidak ya, semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Kalau kalian yakin silakan kalian masuk, kalau kalian nggak yakin ya jangan masuk ya. Ada yang bilang hoax lah atau nggak mungkin, terlalu berat, sulit, perlu kalian garis bawahi ya, sulit itu bukan berarti tidak bisa ya. Semua di cryptocurrency itu ya pasti ada ada faktor X yang bisa menentukan suatu koin itu terbang atau tidak ya. Dan salah satunya komunitas itu sendiri ya, komunitas juga bisa membuat suatu koin itu terbang. Faktor whale juga bisa, faktor elit global juga ya, banyak sekali faktor lah ya. Jadi buat kalian ya ini cocok sekali buat para spekulan ya, spekulan. Untuk para teman-teman yang emang doyan berspekulasi di koin-koin yang harganya masih micin ya. Dan perlu kalian garis bawahi ya, IKES ini bukan koin meme koin atau micin ya. Oke, sekian dulu dari aku ya, goodbye.